袖に隠していました。こうやって。Halo minasan, kembali lagi di channel My Name. Kali ini aku bakalan kasih spoiler dari anime Kizoku Tensei episode 3 part 2. Dan kalau kalian tidak suka spoiler bisa skip video ini ya. Enjoy to video. Di awal episode melanjutkan ketika Noah berhasil mengalahkan para pemberontak yang menculiknya. Lalu setelah itu tiba-tiba pasukan kerajaan datang bersama Zoe. Noah pun terkejut. Lalu bertanya kepada Zoe apa maksud dari semua ini. Zoe menjelaskan kalau dia khawatir dengan Noah. Jadi dia meminta bantuan para prajurit kerajaan, namun Noah bisa mengalahkan semua pemberontak seorang diri. Zoe pun kagum. Lalu Noah menanyakan siapa kapten pasukan tersebut, dan sang kapten pun menyapa Noah. Kemudian Noah menyerahkan para pemberontak kepadanya dan menjelaskan bahwa para pemberontak ini juga menyerang Noah beberapa hari lalu meminta sang kapten segera mencari kesamaan antara kejadian sebelumnya dengan kejadian sekarang. Sang kapten mengerti dan langsung melakukan penyelidikan. Saat diperiksa, salah satu belati milik pemberontak terjatuh. Noah pun menyadarinya. Ketika sang kapten hendak mengambil belati itu, dengan tegas Noah melarangnya untuk menyentuh belati tersebut. Noah menghampiri belati itu, dan saat mendekat, Noah terkejut lalu menyadari bahwa ini adalah belati yang sebelumnya dibicarakan para pemberontak. Noah merasakan aura membunuh yang sangat mengerikan dari belati itu. Bahkan aura intimidasi yang dipancarkannya melebihi Leviathan. Noah yakin ini adalah senjata terkutuk. Dan ada seseorang yang menanamkan kutukan pada belati-belati tersebut. Noah pun menyadari sesuatu, sementara yang lain kebingungan dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Noah lalu bertanya kepada senjatanya apakah hal itu bisa dilakukan. Senjatanya merespons dan Noah pun memutuskan untuk mencobanya. Noah menyerang belati tersebut dan setelah diserang, serangan Noah justru langsung terbang ke atas. Semua orang terkejut. Gilanya, serangan itu melesat hingga keluar dari bumi, lalu kembali lagi ke bumi. Namun, tidak ada yang tahu mengarah kemana. Lalu, scene beralih ketika Noah dipanggil oleh raja. Noah pun sampai di hadapan sang raja. Dan saat hendak memberikan penghormatan, tiba-tiba raja menghampiri Noah dan mengatakan kerja bagus. Noah pun bersyukur karena semuanya berjalan lancar. Raja kemudian menyampaikan bahwa dalam pemberontakan ini terdapat seorang pria bernama Baker dan tadi malam sebuah serangan berupa peluru air yang entah datang dari mana mengenai Baker dan langsung menewaskannya di tempat. Jelas itu adalah serangan Noah yang sebelumnya terbang ke langit. Noah pun senang karena tembakan jarak jauh senjata Leviathan berhasil. Noah bisa melakukan itu karena menggunakan jejak kutukan pada belati tersebut. Dan tidak disangka serangan itu akan benar-benar mengenai target setelah kematian dalang pemberontakan. Para pemberontak berhasil dikalahkan oleh Henry dalam waktu singkat. Lalu, scene beralih ketika sebagian besar pemberontak telah berhasil ditangkap. Dan sekarang hanya tinggal menunggu keputusan sang raja. Semua orang menantikan keputusan sang raja mengenai nasib para pemberontak. Senghaja Pan memutuskan untuk membuat para pemberontak menyesali pemberontakan ini dan memerintahkan agar tempatnya segera disiapkan. Semua orang senang karena menurut mereka itu adalah keputusan yang tepat dan mereka memuji sang raja karena keputusan yang luar biasa. Raja lalu menyuruh Noah untuk menunggu saja karena eksekusi akan segera dilakukan. Noah pun menghampiri sang raja dan mengatakan bahwa raja tidak bisa melakukan hal itu. Raja terkejut mendengarnya. Begitu juga orang-orang di sekitarnya. Raja pun bertanya, apa maksud Noah mengatakan hal tersebut? Noah menjelaskan bahwa hukuman untuk para pemberontak seharusnya disesuaikan dengan hukum yang berlaku berdasarkan hukum kerajaan. Dalang pemberontakan akan dipenggal. Begitu juga para pengkhianat dan petinggi yang terlibat. Sedangkan sisanya akan dihukum sesuai tingkat keterlibatan mereka. Jika raja melanggar hukum, hal itu bisa menimbulkan kekacauan. Noah pun memohon agar sang raja mempertimbangkan kembali keputusannya. Semua orang terkejut mendengar penjelasan Noah. Raja memahami alasan Noah, sementara yang lain berkeringat dingin menunggu respons sang raja. Namun, tiba-tiba raja memuji Noah karena telah mengingatkannya akan hal penting tersebut.
Meski begitu, raja tidak akan puas jika hukumannya terlalu ringan. Para pemberontak akan dihukum dengan hukuman terberat dalam hukum kerajaan tanpa keringanan apapun. Raja pun bertanya kepada Noah, apakah hal itu tidak menjadi masalah? Noah menyatakan setuju dan mengatakan bahwa itu tidak masalah. Orang-orang kembali terkejut karena Noah bisa berpikir sejauh itu di usianya yang sekarang. Semua pun kagum kepada Noah. Sang raja merasa senang dengan keyakinan kuat Noah. Dan berkat Noah pula sang raja terhindar dari stigma negatif yang bisa tercatat dalam sejarah. Raja merasa harus memberikan hadiah kepada Noah atas hal tersebut. Mendengar itu, semua orang senang tekmazuki Noah. Dan sang raja mengatakan hadiah itu akan diberikan langsung. Raja menyatakan bahwa memberikan pendapat tanpa alasan, logis, bahkan bisa dilakukan oleh anak kecil. Namun Noah memiliki pemikiran yang tepat dan benar. Dan itulah yang seharusnya dilakukan semua orang, agar dunia mengetahui kebijaksanaan Noah. Sang raja memberikan Noah sebuah gelar kebijaksanaan. Semua orang terkejut sekaligus senang, lalu bersorak menyebut Noah sebagai pangeran kebijaksanaan. Tabel status Noah pun muncul. Dan gelar pangeran kebijaksanaan terlihat di dalam tabel statusnya. Noah sangat senang dan mengucapkan terima kasih. Sang raja sampai meneteskan air mata karena bangga kepada Noah. Dan sang raja sedikit berharap seandainya Noah terlahir lebih awal. Mendengar itu, Noah sangat terkejut. Begitu juga semua orang. Dan semuanya pun bersorak mendengar ucapan sang raja. Lalu scene beralih beberapa minggu kemudian. Di alun-alun Horsein, terlihat Noah sedang duduk santai sambil minum. Ketika tiba-tiba seorang pria bertubuh besar datang dan menyerangnya, namun jelas serangan itu terhalang oleh cincin milik Noah. Ternyata saat itu Noah sedang melakukan tes Kishi Senbatsu di tengah alun-alun kota. Pria tersebut tidak menyerah begitu saja. Setelah serangan pertamanya gagal, dia kembali menyerang Noah. Namun sekali lagi, serangannya tidak mampu menembus pertahanan Noah. Di sisi lain, kriteria peserta yang lolos tidak diumumkan, sehingga para penonton kebingungan karena jika terus seperti ini, tidak akan ada satupun yang bisa lolos. Setelah peserta tadi gagal, peserta berikutnya pun maju. Peserta ini tanpa banyak bicara langsung menyerang. Noah dengan kekuatan api yang sangat besar. Para penonton pun dibuat kagum melihat besarnya serangan tersebut. Namun Noah masih tetap terlindungi dan duduk dengan tenang. Para penonton merasa heran sekaligus kagum, karena api sebesar itu masih belum mampu melukai Noah. Mereka pun semakin yakin bahwa jika situasinya seperti ini, mustahil ada peserta yang bisa lolos. Kemudian peserta berikutnya, seorang wanita maju ke depan. Seperti sebelumnya, cincin Noah kembali melindunginya. Namun kali ini, perisai dari cincin Noah sedikit tertembus. Wanita itu tidak menyerah begitu saja dan terus memperkuat serangannya. Para peserta lain dan Noah pun terkejut. Akhirnya, perisai milik Noah berhasil dihancurkan oleh wanita tersebut. Dan serangan itu akhirnya mengenai Noah hingga ia terluka. Wanita itu pun terkejut dan panik. Lalu para penjaga segera menahan wanita tersebut. Namun Noah hanya tersenyum. Lalu ia berdiri dan menghampirinya sambil mengatakan bahwa wanita itu telah lulus. Wanita itu pun terkejut sekaligus kebingungan. Noah kemudian menyuruh para penjaga untuk melepaskan wanita itu. Para penjaga merasa heran karena wanita tersebut telah melukai Noah. Tetapi Noah tetap bersikeras agar ia dilepaskan. Wanita itu pun dilepaskan dan hanya terdiam dalam kebingungan. Kemudian Noah menjelaskan bahwa meskipun ia tidak pernah memberitahukan syarat kelulusan, wanita itu telah lulus karena syaratnya adalah harus melukai Noah. Para penonton pun tidak menyangka bahwa syaratnya adalah melukai sang pangeran. Dan semuanya mulai memuji wanita tersebut yang telah berhasil lolos. Lalu scene beralih ketika mereka sudah berada di kerajaan. Di sana, luka Noah sedang dirawat dan wanita yang lolos tadi juga berada di tempat itu. Noah kemudian menanyakan namanya. Wanita itu pertama-tama meminta maaf, lalu memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Shirley Grants. Noah pun memperhatikan bahwa armor yang dikenakan Shirley sangat bagus. Lalu bertanya, apakah itu miliknya? Shirley membenarkan dan menjelaskan bahwa armor tersebut adalah barang warisan dari leluhurnya. Kemudian Shirley kembali membahas kesalahannya karena telah melukai Noah. Tetapi Noah mengatakan bahwa Shirley tidak bersalah karena ia sendiri yang memerintahkannya. Shirley pun merasa heran.
Noah lalu menjelaskan bahwa sebenarnya ia bisa saja menghindari serangan itu. Jika mau, jadi Shirley tidak perlu meminta maaf. Noah melakukan hal tersebut demi menemukan seseorang yang memiliki kemampuan serangan yang kuat dan mampu bertindak sesuai perintah. Shirley pun memahami bahwa Noah tidak memedulikan risiko selama ia mendapatkan orang yang diinginkannya. Setelah itu, Shirley berlutut di hadapan Noah dan bersumpah setia kepada Noah, sang pangeran ke-13. Setelah sumpah setia itu diucapkan, tabel status Shirley pun muncul. Dan Noah mengetahui bahwa dari 8 unit pasukan, perkembangan Shirley adalah yang paling pesat. Lalu dokter pun berkata bahwa beruntungnya serangan Shirley tadi tidak mengenai tulang maupun sendi Noah. Kemudian bertanya apakah tidak masalah jika lukanya dijahit seperti biasa. Noah mengatakan tidak masalah dan mempersilahkan dokter melakukannya. Dokter kerajaan itu bernama Godfrey Shirley yang melihat dokter mengobati luka. Noah tampak terkejut. Noah pun merasa heran dan bertanya apa yang membuat Shirley demikian. Shirley menjelaskan bahwa ia terkesan karena ternyata luka bisa disembuhkan dengan cara seperti itu. Karena di desanya tidak ada dokter. Sehingga ia baru mengetahui hal tersebut. Mendengar penjelasan itu, Noah pun terkejut dan bertanya bagaimana nasib orang-orang yang sakit dan terluka di desa. Shirley menjelaskan bahwa cara mereka menyembuhkan penyakit di desanya adalah dengan meminta doa kepada dukun. Croy menambahkan bahwa hal seperti itu sudah biasa terjadi di desa-desa miskin. Noah pun bertanya kepada Croy, bagaimana cara untuk menjadi seorang dokter? Croy menjelaskan bahwa cara yang umum adalah dengan magang di tempat dokter profesional. Lalu Noah menyuruh Shirley untuk membawa seseorang yang cerdas dan juga pekerja keras dari desanya ke kerajaan. Shirley pun merasa heran untuk apa, tetapi ia tetap mengiyakan permintaan itu. Setelah itu, Noah menyampaikan bahwa ia ingin Croy melatih beberapa murid untuk menjadi dokter. Croy pun mengerti maksud Noah. Kemudian Shirley bertanya apa tujuan. Noah melakukan semua itu. Noah lalu menjelaskan bahwa dialah yang akan menanggung biaya hidup dan pelatihan orang-orang yang akan menjadi dokter. Ia juga menyuruh Shirley menemui seluruh warga desanya dan membawa orang-orang yang benar-benar ingin menjadi dokter ke kerajaan. Mendengar hal itu, Shirley terkejut karena dengan begitu orang-orang di desanya akan bisa disembuhkan. Shirley pun menangis dan mengucapkan terima kasih. Lalu scene beralih ke beberapa hari kemudian. Di sini Noah dan Shirley sedang berjalan-jalan dan memasuki sebuah toko. Ternyata Noah datang ke sana untuk mencari hadiah bagi pangeran keempat, Henry, sebagai ungkapan terima kasih karena telah membantunya membereskan para pemberontak. Kebetulan pemilik toko baru saja mendapatkan banyak barang. Barang-barang itu pun dikeluarkan satu persatu hingga terlihat sebuah patung dewi yang sangat indah. Patung itu membuat Noah terkesan. Ia pun bertanya terbuat dari bahan apa patung tersebut, apakah kristal atau kaca. Si penjual membenarkan tebakan kedua Noah, yaitu kaca. Noah pun kagum dan baru mengetahui bahwa patung bisa dibuat dari kaca. Si penjual lalu menjelaskan bahwa patung tersebut merupakan peninggalan seorang ahli, pengrajin dari Lindsay, dan hanya Lindsay yang mampu membuat patung seperti itu. Bahkan cara pembuatannya dianggap sebagai teknik yang telah hilang. Patung dewi ini sendiri hanya ada 2 buah. Noah pun memutuskan untuk membelinya dengan harga 10.000 lins. Noah memberikan uangnya dengan jumlah lebih dan menganggapnya sebagai hadiah karena si penjual telah membantunya memilihkan hadiah. Si penjual pun mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba Oscar datang ke toko tersebut dan tidak menyangka bahwa Noah juga berada di sana. Oscar mendadak terdiam, membuat Noah merasa heran. Ternyata Oscar sedang memperhatikan patung dewi yang dibeli Noah dan menyadari bahwa itu adalah patung buatan Lindsay. Oscar pun bertanya, apakah patung itu asli? Si penjual membenarkan.
karena tidak mungkin ia memberikan barang palsu kepada seorang pangeran. Oscar pun merasa menyayangkan keadaan itu, karena dengan begitu kedua patung yang hanya ada 2 di dunia kini telah ditemukan. Noah pun bertanya, apakah Oscar tahu di mana patung yang satunya lagi? Oscar menjawab bahwa ia memiliki patung tersebut. Noah pun memahami bahwa nilai sebuah harta karun akan sangat bergantung pada kelangkaannya, karena ketika hanya ada 1 atau 2, harganya jelas akan berbeda. Tiba-tiba Noah mengangkat patung itu lalu membantingnya. Semua orang pun langsung terkejut. Noah lalu menenangkan si penjual dan mengatakan agar tidak khawatir, karena ia tetap akan membayar dengan harga sebelumnya. Bahkan Noah menambahkan bayaran sebagai ganti karena telah merepotkan si penjual. Si penjual pun merasa heran. Kemudian Noah mengatakan bahwa patung kedua memang telah ditemukan, tetapi sayangnya dalam keadaan rusak. Dan ia meminta si penjual untuk menyebarkan informasi tersebut setidaknya di Cobalt Street. Semua orang kembali terkejut. Oscar justru merasa senang karena sesuai dengan harapannya. Hal ini akan membuat patung miliknya menjadi jauh lebih berharga. Noah lalu menambahkan bahwa pemilik patung tersebut adalah orang yang pertama kali menemukannya. Noah sendiri merasa tidak enak kepada sang pembuat, tetapi jika hal ini berharga bagi Oscar, maka ia tidak keberatan. Oscar pun merasa tidak enak hati dan menganggap dirinya masih kekanak-kanakan. Karena hal ini, ia lalu berkata bahwa suatu hari nanti ia akan membalas kebaikan Noah dan menyuruh Noah untuk menunggunya saja. Setelah itu, Oscar pun pergi. Noah kemudian kembali memilih hadiah untuk Henry. Si penjual tidak keberatan karena masih banyak barang dagangannya. Lalu scene pun beralih setelah semuanya selesai. Di sini, Shirley bertanya kepada Noah, apakah tindakannya tadi tidak masalah, mengingat harga patung tersebut mencapai 10.000 liens. Noah menjawab bahwa bagaimanapun juga itu hanyalah sebuah barang, karena menurutnya harta yang sungguhnya bukanlah hal seperti itu. Shirley pun terkejut mendengarnya. Menurut Noah, harta yang sesungguhnya contohnya adalah Shirley sendiri. Shirley tentu saja terkejut mendengar hal itu. Bagi Noah, manusialah harta yang paling berharga. Shirley pun kagum kepada Noah dan bertekad untuk mengikuti Noah sepanjang hidupnya. Noah pun berpikir bahwa selama perjalanannya menuju posisi sebagai pemimpin yang dewasa, hingga saat itu tiba, ia akan mengumpulkan lebih banyak harta berharganya lagi. Lalu scene beralih ke kerajaan. Di sana, seorang pelayan mengatakan bahwa semuanya sudah siap. Lalu pintu pun terbuka. Ternyata 6 tahun telah berlalu, dan Noah kini berusia 12 tahun. Noah berjalan menuju ruang makan. Lalu ia menyadari salah satu pelayan terus melihat ke arah jendela. Rupanya di luar terlihat antrean yang sangat panjang. Noah pun bertanya kepada pelayan itu, apakah ia penasaran dengan antrean tersebut. Namun Noah lupa nama pelayan itu. Zoe kemudian memberitahu bahwa namanya adalah Gigi. Mereka pun heran, karena antrean hadiah ulang tahun Noah selama 3 hari ini tidak juga berkurang. Zoe menjelaskan bahwa bahkan tahun lalu antrean seperti ini berlangsung hingga 1 minggu. Gigi yang merupakan pelayan baru pun terkejut mendengarnya. Zoe lalu memperingatkan Gigi agar tetap fokus bekerja karena mereka sedang bertugas. Kemudian scene beralih ketika Noah menuju Kementerian Militer. Setibanya di sana, Noah diberitahu bahwa Menteri Militer, yaitu Henry, meminta Noah segera menemuinya. Noah pun mengerti. Diceritakan bahwa Noah dan Henry yang dulu berhasil menangani para pemberontak serta menaklukkan Leviathan mendapat apresiasi dari sang raja dengan ditugaskan untuk mengurus Kementerian Militer. Noah pun tiba di kantor dan Henry mempersilahkannya masuk. Henry dan Rais menyambut kedatangannya. Rais adalah bawahan yang dipilih Henry dari Kishi Sembatsu. Ia dikenal memiliki keberanian dan kemampuan memimpin pasukan, dan kini dipercaya untuk memimpin pasukan kedua dari tentara reguler kerajaan. Henry kemudian meminta pendapat Noah tentang rencana agar Rais memimpin pasukan untuk menghancurkan pemberontak di selatan sesuai perintah raja. Awalnya, kaum barbar di selatan terlihat bersikap baik. Namun kini mereka akan dihadapi dengan mengirim pasukan kedua untuk menunjukkan perbedaan kekuatan. Noah pun memahami situasinya. Noah lalu meminta Rais memberitahunya satu hal, yaitu jumlah sebenarnya dari
prajurit pasukan 2, Rais terkejut. Sementara Henry kebingungan dengan maksud pertanyaan tentang jumlah sebenarnya. Henry pun bertanya kepada Rais, apa yang sebenarnya ia sembunyikan. Rais pun panik dan akhirnya mengakui, membuat Henry sangat marah. Namun, Noah meminta Henry untuk menunggu sejenak karena menurutnya itu bukan masalah besar. Noah lalu bertanya apakah anggaran dan kebutuhan pasukan reguler disediakan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan jumlah prajurit, Henry membenarkannya. Noah kemudian menjelaskan bahwa dengan mendaftarkan pekerja non-tentara seperti pedagang atau sukarelawan sebagai prajurit akan muncul anggaran tambahan. Namun anggaran tersebut biasanya justru masuk ke kantong pribadi dan menurut Noah, hal seperti itu sudah sering terjadi. Mendengar penjelasan itu, Henry semakin marah kepada Rais dan menanyakan apa maksud dari semua ini. Noah pun menenangkan Henry dan meminta Rais agar tidak takut seperti itu. Noah menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan perintah dari komandan untuk menambah jumlah personel dan ia sama sekali tidak berniat menyalahkan Rais. Rais pun hanya terdiam dengan wajah tegang. Menurut Noah, hal seperti itu biasanya bukan masalah besar karena kelebihan personel juga bisa digunakan sebagai langkah berjaga-jaga. Henry pun menyadari bahwa hal itu memang masuk akal. Saat ini memang tercatat ada 100.000 tentara, tetapi mereka juga harus memperhitungkan kemungkinan jumlah musuh yang besar. Noah pun menanggapi bahwa itulah maksudnya. Kini Henry benar-benar memahami maksud Noah. Noah lalu menambahkan bahwa kali ini situasinya berbeda karena perintah tersebut datang langsung dari raja dan itu merupakan perkara besar. Oleh karena itu Noah ingin mengetahui jumlah pasukan Rais yang sebenarnya. Rais pun akhirnya jujur bahwa jumlah pasukannya sekitar 2.000-an orang. Mendengar itu, Noah memerintahkan Rais agar sebelum mendaftarkan pasukannya, ia menghitung jumlahnya dengan benar terlebih dahulu. Rais pun mengerti dan berjanji akan melakukannya. Noah kemudian meminjam kertas dan pena, lalu menuliskan sesuatu. Melihat hal itu, Rais tampak terkejut. Noah lalu menyuruh Rais menyerahkan surat tersebut kepada Kementerian Keuangan. Dengan surat itu, mereka akan mengeluarkan dana tambahan untuk kebutuhan lain bagi 2.000 prajurit. Dan dana tambahan tersebut akan diberikan kepada Rais. Rais pun merasa tidak enak hati, tetapi Noah memintanya untuk menerimanya. Sebagai gantinya, Noah menegaskan bahwa ia tidak ingin menerima kekalahan. Rais pun memahami maksud itu dan segera pergi untuk mengantarkan surat tersebut. Henry pun merasa kagum melihat cara Noah menangani masalah tersebut. Kemudian scene beralih ketika Noah dan Henry berada di dalam kereta kuda. Henry bertanya apakah Noah belum memiliki pengalaman di medan tempur. Noah pun mengangguk. Pada saat itu, tabel status Noah muncul. Meskipun usianya telah menginjak 12 tahun, levelnya masih tetap 1. Semua itu dilakukan demi menjaga kestabilan kekaisaran. Banyak anak dari keluarga kerajaan yang meninggal saat masih bayi, dan beredar banyak rumor mengenai penyebabnya. Karena itu, sebagai seorang pangeran, Noah tidak diperbolehkan memasuki medan tempur tanpa perintah langsung dari raja hingga ia dewasa. Melanjutkan obrolan, Henry mengatakan bahwa usia Noah kini sudah 12 tahun. Dan menurutnya, akan lebih baik jika Noah memiliki pengalaman di medan tempur sebelum mengelola wilayahnya sendiri. Noah membalas bahwa ia siap kapanpun jika raja memerintahkannya. Henry lalu menambahkan bahwa Noah yang memiliki pedang sihir itu tidak akan mengalami banyak kesulitan di medan tempur. Mendengar itu, Noah pun bertanya, kapan pertama kali Henry benar-benar turun ke medan perang? Henry hendak menjawab, tetapi tiba-tiba kusir menghentikan kereta secara mendadak. Henry pun marah dan bertanya mengapa kereta berhenti tiba-tiba. Ternyata